Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kaifa halukun? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran IPS dan hari ini Ibu akan melanjutkan materi pada pembahasan bab 2 mengenai globalisasi. Selamat datang di zaman modern, zaman di mana semuanya serba cepat dan serba mudah. Kita bisa belanja online dari luar negeri, tahu berita mancanegara dengan cepat, dan bisa berkomunikasi dengan saudara di luar daerah. Itu semua bisa terjadi karena teknologi. Teknologi bisa mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Dan itu semua adalah dampak dari globalisasi. Apa sih yang akan kita pelajari dalam materi ini? Jadi, simak baik-baik ya. Indikator pencapaian kompetensinya menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk globalisasi, menganalisa dampak globalisasi, dan mengidentifikasi upaya menghadapi globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi diambil dari kata global atau universal, dan yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Lafitte tahun 1985. Berdasarkan istilah, globalisasi adalah suatu proses baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang telah mendunia. Globalisasi identik dengan global village, yaitu di mana batas negara menjadi semakin memudar karena adanya teknologi informasi. Lalu, kok bisa ya menjadi pudar? Ada yang tahu, anak-anak? Iya, betul. Batas negara menjadi semakin memudar karena sekarang semua orang dapat pergi kemana saja dengan cepat dan mudah menggunakan alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, ataupun kereta api. Selain itu, komunikasi dan interaksi lintas negara sangat menjadi mudah, yaitu bisa diakses melalui koneksi internet. Globalisasi tidak terjadi secara otomatis. Akan tetapi, ada faktor penyebab terjadinya globalisasi, yaitu 1. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Adanya pasar bebas. 3. Adanya transparansi pers. Dan yang keempat, adanya migrasi penduduk. Bentuk-bentuk globalisasi. Yang pertama adalah globalisasi di bidang budaya. Globalisasi budaya adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Proses ini ditandai oleh 1. Konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet. Yang kedua, media budaya masyarakat, dan yang ketiga, perjalanan luar negeri. Adapun contoh globalisasi bidang budaya yaitu 1. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Hal ini menjadikan semua orang belajar bahasa Inggris untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat dunia. Yang kedua, cara berpakaian yang mengikuti tren fashion luar negeri, seperti tren fashion Amerika, Jepang, ataupun Korea.
Bentuk yang kedua adalah globalisasi bidang komunikasi. Globalisasi membuat setiap individu dapat berinteraksi dengan yang lainnya dimanapun dan kapanpun, lintas negara, serta batasan waktu. Perkembangan teknologi komunikasi online memungkinkan terjadinya globalisasi komunikasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dengan adanya globalisasi komunikasi, berbagai jenis pertukaran informasi dapat dilakukan lintas wilayah, kapanpun dan dimanapun, dengan cepat, efektif, dan efisien. Berikut adalah contoh globalisasi bidang komunikasi. Yang pertama yaitu adanya penggunaan HP sebagai alat komunikasi. Yang kedua adanya video call, sehingga dengan video call kita tidak hanya mendengarkan suara saja, akan tetapi bisa melihat visual lawan bicara kita. Yang ketiga adanya internet. Dan yang keempat, munculnya berita-berita digital atau berita online. Dan pastinya masih banyak ya contoh-contoh yang lainnya. Selanjutnya, bentuk globalisasi yang ketiga yaitu globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Dalam globalisasi ekonomi, berbagai negara di dunia menjadi pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa mengenal batas teritorial atau kewilayahan antar negara. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Adakah yang tahu apa maksud dari perdagangan bebas? Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat mengganggu lancarnya perdagangan internasional. Adapun contoh dari perdagangan bebas yaitu ada EFTA. EFTA adalah asosiasi perdagangan bebas yang berada di kawasan Eropa, dan yang kedua adalah AFTA. AFTA yaitu asosiasi perdagangan bebas yang ada di masyarakat anggota negara ASEAN. Dan yang ketiga adalah OPEC. OPEC adalah organisasi dari negara-negara pengekspor minyak. Adapun ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi yaitu yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara. Perusahaan ini memproduksi dan menjual hasil produksinya secara internasional. Yang kedua, mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba. Yang ketiga, memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Yang keempat, menguasai 3/4 perdagangan dan sekitar 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima, batas suatu negara akan menjadi kabur. Dan yang keenam, membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Yang keempat adalah globalisasi di bidang iptek. Globalisasi iptek adalah perubahan suatu sikap kemajuan individu ataupun kelompok dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan iptek mendorong semakin cepatnya globalisasi. Iptek merupakan kekuatan utama dalam meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban suatu bangsa. Adapun contoh globalisasi di bidang iptek, yaitu yang pertama,
pemanfaatan teknologi pengganti mesin sebagai alat produksi. Dan yang kedua, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Dan yang terakhir adalah globalisasi di bidang transportasi. Globalisasi transportasi yaitu suatu proses perubahan yang terjadi secara cepat dalam bentuk kelompok maupun terjadi di seluruh dunia dalam bentuk transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Contoh globalisasi transportasi antara lain: 1. Penggunaan kereta cepat atau Shinkansen yang berada di Jepang. Yang kedua, penggunaan pesawat terbang tanpa pilot. Yang ketiga, penggunaan mobil atau bus tanpa supir. Yang keempat, penggunaan radar. Globalisasi di bidang transportasi ini menjadi semakin berkembang karena didorong oleh beberapa faktor. Apa saja faktor itu? Yang pertama, karena manusia menginginkan adanya perubahan. Mereka menginginkan menuntut hidup yang lebih mudah dan lebih praktis. Dan yang kedua, karena adanya perkembangan teknologi yang ditandai dengan semakin majunya pendidikan. Dan faktor pendorong yang ketiga yaitu karena adanya perkembangan di bidang telekomunikasi. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Oke, sampai di sini. Semoga kalian paham ya tentang pengertian globalisasi dan juga bentuk-bentuk globalisasi. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan melanjutkan ke materi yaitu dampak globalisasi dan upaya menghadapi globalisasi. Perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini bertumbuh semakin cepat dari hari ke hari, bulan ke bulan, hingga tahun ke depannya. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi ini meningkat tajam, terutama teknologi komunikasi. Oleh karena itu, generasi milenial harus memiliki talenta digital agar tak tergerus perkembangan zaman. Dalam dekade terakhir, banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jalinan komunikasi. Banyak sekali aplikasi yang berbasis YouTube Internet yang dapat dijalankan di smartphone, seperti browser, email, sosial media, game online, dan sebagainya. Selain itu, dampak negatif dari penggunaan smartphone yaitu bisa mengurangi daya konsentrasi. Pengurangan penggunaan aplikasi yang tidak penting juga menjadi alternatif yang baik. Kemudian, bersikap bijak terhadap perkembangan teknologi akan menjadi solusi dalam mengurangi dampak negatifnya. Ayo, bijaklah dalam menggunakan media sosial, mulai dari diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Pengaruh globalisasi sudah tidak bisa kita hindari. Dunia bahkan terlihat lebih sempit karena adanya proses globalisasi ini. Tak dirasa, rupanya globalisasi memberikan dampak bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya dampak atau pengaruh positif saja yang diberikan oleh globalisasi, tetapi juga pengaruh atau dampak negatif. Oleh karena itu, kalian sudah seharusnya bisa menyikapi globalisasi dengan bijaksana. Jangan sampai globalisasi ini justru membawa kalian kepada perubahan yang sifatnya buruk atau negatif. Dampak positif globalisasi.
Dampak positif globalisasi yang pertama yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat membawa perubahan yang cepat pula dalam bidang teknologi. Globalisasi membawa masyarakat melakukan penyesuaian terhadap perubahan sosial budaya. Hal ini dapat dilihat dari minat masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang semakin pesat. Teknologi yang dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan kemudian dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Dampak yang kedua yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Globalisasi memberikan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Di antaranya adalah terjadi efektivitas dalam penggunaan pikiran, tenaga, ataupun waktu. Hal ini tentunya membuat segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan lebih mudah. Dampak yang ketiga yaitu perekonomian suatu negara menjadi semakin meningkat. Hal itu salah satunya karena semakin banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Salah satunya Indonesia. Indonesia juga menjadi salah satu sasaran dunia internasional sebagai tempat terbaik untuk berinvestasi, terutama sektor pertambangan, pertanian, dan industri. Dampak yang keempat yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat. Meningkatnya perekonomian suatu negara pada akhirnya dapat membuat peningkatan taraf hidup masyarakat. Keadaan seperti ini akan membuat negara menjadi semakin aman, damai, dan tentram, karena bisa menurunkan tingkat kriminalitas di negara tersebut. Yang kelima yaitu komunikasi menjadi semakin cepat dan mudah. Dulu mungkin orang tua kita membutuhkan waktu yang lama untuk berkomunikasi dengan kerabat yang berada di luar wilayah atau di luar negara. Media yang digunakan dulu adalah surat menyurat. Akan tetapi, saat ini komunikasi sudah bergeser, di antaranya dengan surat elektronik atau email, internet, telepon, media jejaring sosial, dan sebagainya. Saat ini, media komunikasi tersebut lebih disukai masyarakat karena dianggap lebih cepat dan murah. Karena dalam hitungan detik, pesan kita sudah tersampaikan. Dampak yang keenam yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Globalisasi berdampak positif bagi perkembangan dunia pariwisata di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Tempat-tempat wisata di Indonesia semakin dikenal masyarakat dunia lewat berbagai teknologi seperti internet dan media sosial lainnya. Dampak yang terakhir yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Saat ini, informasi beredar secara global dan cepat. Berita terjadi hal-hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa itu terjadi dapat kita peroleh informasinya. Informasi yang masuk dan keluar tidak bisa kita bendung. Akses informasi semakin terbuka lebar. Masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah dan cepat. Globalisasi selain menjadi peluang, ternyata dapat menjadi ancaman. Apa saja sih dampak negatif dari globalisasi? Mari kita bahas satu persatu. Dampak negatif yang pertama yaitu westernisasi. Apa sih westernisasi itu? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme, yaitu dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Lalu, mengapa yang ditiru adalah gaya hidup bangsa Eropa dan Amerika? Ya, karena
Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern, sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi. Demoralisasi atau yang biasa disebut dekadensi moral adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Adapun cirinya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Adapun contoh dari demoralisasi antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Dampak negatif yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan seimbang. Dan yang keempat adalah kriminalitas. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum, seperti pembunuhan, mutilasi, penculikan, korupsi, penipuan, dan yang lainnya. Dampak selanjutnya yaitu pencemaran lingkungan. Masuknya perusahaan asing dan pembangunan sebagai proses dari globalisasi telah membawa perubahan pula dalam lingkungan alam. Berbagai kemudahan telah kita rasakan sebagai dampak dari globalisasi. Namun demikian, proses globalisasi yang tidak dibarengi dengan analisis masalah dan dampak lingkungan sering menimbulkan malapetaka, yaitu seperti pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah perbuatan mencemari atau membuat lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran dapat dikelompokkan menjadi pencemaran udara, tanah, air, dan suara. Dampak negatif yang keenam adalah kenakalan remaja. Tawuran merupakan salah satu gejala kenakalan remaja yang banyak ditemukan di sekitar lingkungan. Kenakalan remaja atau yang disebut dengan istilah juvenile delinquency menurut Kartini Kartono adalah gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Dampak negatif yang terakhir yaitu individualisme yang semakin tinggi. Individualisme bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Di kota besar, sikap individualisme tampak jelas, bahkan dengan jarak tetangga yang berdekatan belum tentu saling mengenal. Hal tersebut terjadi karena sosialisasi yang dilakukan berdasarkan kepentingan semata. Kalangan generasi muda di desa juga mulai memiliki sikap individualisme yang tinggi. Kepedulian terhadap sesama tampak mulai memudar sebagai salah satu gejala dari perilaku ini. Perilaku gotong royong dan tolong-menolong yang dulu menjadi ciri khas masyarakat desa perlahan juga mulai luntur seiring berjalannya waktu. Tambahan informasi, adapun faktor penyebab westernisasi, dampak westernisasi, faktor penyebab kriminalitas, akibat dan solusi kriminalitas, penyebab kenakalan remaja, upaya mengatasi kenakalan remaja. Silakan kalian baca ya.
Informasi tambahannya, belajarlah dari Barat, tapi jangan jadi peniru Barat. Melainkan, jadilah murid dari Timur yang cerdas. Kutipan dari Tan Malaka. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang dampak-dampak dari globalisasi kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.